Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 3, sesi ketiga, materi paralegal, permohonan PKPU dan kepailitan. Dasar-dasar permohonan PKPU. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau disebut dengan PKPU adalah proses yang memungkinkan debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (UU KPKPU). Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai PKPU. 1. Pengertian PKPU. UU KPKPU tidak secara eksplisit mendefinisikan PKPU, tetapi beberapa ahli hukum memberikan penjelasan. Kartini Muljadi, salah satu perancang Perpu nomor 1 tahun 1998 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 menyatakan bahwa PKPU adalah pemberian kesempatan pada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, termasuk pembayaran sebagai atau seluruh utang kepada kreditor konkuren. Secara lebih teknis, PKPU adalah proses di mana pengadilan melarang kreditor memaksa debitor membayar utangnya dalam jangka waktu tertentu. Selama periode ini, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian dengan para kreditornya. Syarat pengajuan permohonan PKPU. Syarat pengajuan PKPU diatur dalam pasal 222 Undang-Undang KPKPU. Debitor dapat mengajukan PKPU jika memiliki lebih dari satu kreditor, tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kreditor juga dapat mengajukan PKPU jika memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo. Tata cara pengajuan permohonan PKPU. Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengajukan permohonan PKPU. Permohonan pernyataan PKPU didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga, tempat domisili debitor. Surat permohonan harus ditandatangani oleh permohon, debitor atau kreditor, dan advokatnya. Selain surat permohonan, lampirkan juga identitas dan alamat laporan keuangan serta rencana damai. Pengadilan niaga akan menilai permohonan dan jika memenuhi syarat, menunjuk hakim pengawas. Lalu, dasar-dasar permohonan kepailitan. Dasar hukum kepailitan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kepailitan adalah suatu bidang ilmu hukum yang khusus diadakan sebagai sarana untuk penyelesaian hutang piutang. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Pihak yang terlibat dalam proses kepailitan yakni kreditur, orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Debitur, orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Debitur pailit, debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan. Kurator, balai harta peninggalan atau orang per orang yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Permohonan persyaratan pailit diajukan kepada pengadilan niaga. Persyaratannya menurut pasal 2 ayat 1 Jo pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan adalah ada 2 atau lebih kreditur, ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
Kedua hal tersebut dapat dibuktikan secara sederhana. Konsekuensi kepailitan: setelah adanya keputusan yang menyatakan jatuhnya pailit, debitur kehilangan haknya untuk melakukan penguasaan dan pengurusan terhadap harta kekayaannya. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Pengurusan harta kekayaan debitur pailit dan pemberesan segala utangnya akan dilakukan oleh seorang kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Dalam kepailitan, tidak hanya utang pemohon saja yang akan dibayarkan, melainkan seluruh utang-utang orang yang dinyatakan pailit tersebut kepada semua pihak. Pembayaran utang ini dibedakan berdasarkan jenis piutangnya. Apakah termasuk utang yang dijamin dengan jaminan kebendaan, ataukah utang yang diistimewakan, atau utang biasa. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.